Pengertian pendidikan anak usia dini. Menurut Nur Kholimah, pendidikan anak usia dini adalah usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman dan stimulasi bersifat mengembangkan secara terpadu dan menyeluruh agar anak dapat bertumbuh kembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai norma dan harapan masyarakat. Karakteristik perkembangan anak usia dini. 1. Anak memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu anak sangat bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya. 2. Anak memiliki imajinasi dan fantasi. Anak memiliki dunianya sendiri. Mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif sehingga mereka kaya dengan fantasi. 3. Masa paling potensial untuk belajar. Pada umumnya, anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Daya perhatian yang pendek membuatnya masih sangat sulit untuk duduk dan memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu yang lama, kecuali terhadap hal-hal yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. 4. Anak memiliki daya konsentrasi pendek. Rasa ingin tahu yang tinggi menyebabkan semangat belajar yang dimilikinya cukup tinggi dan akan selalu mencari cara agar untuk memahami hal-hal yang diinginkannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diri Indah Perawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip perkembangan anak usia dini. Menurut Harlock, prinsip perkembangan ada 10. Yang pertama, perkembangan berimplementasi pada perubahan. Tujuan perkembangan adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Yang kedua, perkembangan awal lebih penting atau lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Karena dasar awal dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman. Apabila perkembangan membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial anak, ia dapat diubah sebelum menjadi pola kebiasaan. Yang ketiga ada kematangan, sosial emosional, mental, dan lain-lain. Prinsip ini menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. Yang keempat, pola perkembangan dapat diprediksikan atau diramalkan. Walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang diprediksikan. Yang terpenting di antaranya ialah adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung dari tanggapan umum ke tanggapan spesifik. Perkembangan terjadi secara berkesinambungan, berbagai bidang berkembang dengan kecepatan yang berbeda, dan terdapat korelasi dalam perkembangan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Bahwa terhadap perbedaan individu dalam perkembangan, ini berlaku baik dalam perkembangan fisik maupun psikologis, yang sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan. Yang ketujuh, setiap perkembangan melalui fase. Yang pertama, fase pralahir, masa menetas, masa bayi, masa kanak-kanak awal, akhir masa kanak-kanak, dan masa puber. Dalam semua fase ini terdapat saat-saat keseimbangan dan ketidakseimbangan, serta pola perilaku yang normal dan terbawa dari periode sebelumnya, biasanya disebut perilaku bermasalah. Selanjutnya, setiap periode perkembangan pasti ada harapan sosial anak. Harapan sosial ini berbentuk tugas perkembangan yang memungkinkan para orang tua dan guru mengetahui pada usia berapa anak-anak mampu menguasai berbagai pola perilaku yang diperlukan bagi penyesuaian yang baik. Yang kesembilan,
Setiap bidang perkembangan mengandung bahaya baik fisik maupun psikologis yang dapat mengubah pola perkembangan. Dan yang terakhir, setiap periode perkembangan memiliki makna kebahagiaan yang bervariasi bagi anak. Tahun pertama kehidupan biasanya yang paling bahagia, dan masa puber biasanya yang paling tidak bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, materi selanjutnya yaitu deteksi tumbuh kembang anak. Dalam mendeteksi tumbuh kembang anak, agar dapat mengetahui apakah ada masalah atau tidak, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, anak harus segera dirujuk atau dibawa ke kader PKK, bidan, puskesmas, ataupun ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Jadi, agar kita dapat mengetahui apakah terlihat ada penyimpangan pada anak, seperti keterlambatan perkembangan yang tidak sesuai dengan usia si anak, maka sebaiknya segera membawa si anak ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Dan sebaiknya juga jangan ditunda-tunda, karena setiap penyimpangan sekecil apapun apabila tidak diketahui, apalagi tidak ditangani dengan baik, maka akan merugikan atau menghambat tumbuh kembang bagi si anak. Kemudian, apabila telah diketahui ternyata terdapat penyimpangan perkembangan pada anak, maka jangan terlalu cemas, karena akan mendapat petunjuk latihan khusus dari puskesmas, dan dapat dibantu juga oleh kader atau PLKB atau bidan atau latih anak sesuai dengan petunjuk pada bagian perkembangan balita dan cara stimulasi. Kemudian, apabila setelah dilatih selama sebulan dan ternyata tidak ada hasilnya juga, maka harus segera kontrol kembali ke puskesmas. Dan jangan lupa juga harus rajin datang pada setiap pertemuan kelompok BKB. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasna. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Menurut Sujiningsih, pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat gram, kilogram, ukuran panjang sentimeter, meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Sedangkan perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Pematangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, yaitu perubahan-perubahan psikofisis yang merupakan hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi yang bersifat psikis dan fisik pada diri anak secara berkelanjutan, yang ditunjang oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan melalui proses maturation dan proses learning. Maturation berarti suatu proses penyempurnakan pematangan dari unsur-unsur atau alat-alat tubuh yang terjadi secara alami. Proses learning merupakan proses belajar melalui pengalaman pada jangka waktu tertentu untuk menuju kedewasaan. Kemudian, yang dibutuhkan agar anak dapat berkembang dengan baik itu di sini ada 3. Yang pertama ada asuh, asih, dan asah. Asuh yaitu dengan makan makanan yang bergizi, pemukiman yang layak atau rumah yang sehat, pakaian yang bersih, perawatan kesehatan yang teratur, imunisasi, dan menjaga kebersihan diri. Yang kedua itu ada asih, yaitu dengan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga itu ada asah, yakni dengan memberikan stimulasi atau rangsangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan anak seperti kecerdasan, keterampilan, kemandirian, budi pekerti, sopan santun, moral dan etika, kreativitas dan produktivitas. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Kemudian ada tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada sensor motorik pada usia 0 sampai 2 tahun. Periode sensor motorik adalah periode pertama dari keempat periode. Maksud dari periode ini adalah anak sudah dapat berpikir melalui penginderaan dan persepsinya pada berbagai benda yang nyata yang bersifat materialistik. Kemudian yang kedua ada praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari keempat tahapan tersebut. Dengan mengamati urutan permainan, Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia 2 tahun, jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Pemikiran praoperasional dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris. Anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda, atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda. Jadi intinya, anak sudah dapat berpikir dengan penginderaan dan persepsinya, bukan hanya pada benda yang nyata secara materialistik, tetapi juga secara simbolik. Kemudian yang ketiga ada operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari keempat tahapan tersebut. Muncul antara usia 7 sampai dengan usia 11 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Jadi intinya anak mulai berpikir konkret, berpikir secara operasional, dan penalaran logis serta penggunaan logika yang lebih memadai namun belum paham 100%. Kemudian yang terakhir ada operasional formal pada usia 11 sampai 15 tahun. Nah, tahap operasional ini adalah periode terakhir dari perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun saat mereka pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Jadi intinya anak sesuai remaja sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan idealis. Kemudian dapat menyusun rencana untuk memecahkan masalah secara sistematis dan mengujinya. Kemudian ada jenis-jenis deteksi dini tumbuh kembang anak. Di antaranya yang pertama ada deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui menemukan status gizi kurang, mikro atau makrosefali. Kemudian yang kedua ada deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak atau keterlambatan, gangguan daya ingat, gangguan daya dengar, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Baik, saya Dara Latifa Azhar. Saya akan menyampaikan laporan observasi pada aspek kognitif ini. Yang pertama ada kisi-kisi instrumen. Nah, poin yang pertama itu bisa sambil dilihat ya sama teman-teman. Kolomnya itu ada aspek pengembangannya itu yang kita
laporkan tuh aspek kognitif. Di sublingkup perkembangan ada 3. Yang pertama, belajar memecahkan masalah. Nah, di indikator pencapaian perkembangannya, yang pertama, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Nah, bersifat eksploratif di sini kan eksplorasi, berarti memiliki pengalaman baru dengan kegiatan yang baru, dan menyelidik berarti mempelajarinya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, pada item pengamatannya, salah satunya adalah mampu mengenal kasar dan halus, misalnya dari suatu benda, berat dan ringan, panjang dan pendek, jauh dan dekat, lebih sedikit, sama tidak sama. Kan setiap benda itu berbeda-beda ya, misalnya kita membuat perbandingan. Kemudian untuk indikator yang kedua ada memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mampu menunjuk 2 kumpul benda yang sama atau tidak sama, atau lebih banyak dan lebih sedikit. Ketiga, indikatornya itu menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Nah, item pengamatannya dengan mampu membilang urutan bilangan 1 sampai 10. Kemudian yang terakhir itu pada sub perkembangan ini menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Item pengamatannya membuat urutan bilangan 1 sampai 10 dengan benda. Nah, untuk sublingkup perkembangan yang kedua ada berpikir logis. Nah, di berpikir logis ini berarti masuk akal gitu ya, berpikir masuk akal. Nah, indikator pencapaiannya mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, kan itu terukur gitu, masuk akal. Item pengamatannya misalnya salah satunya mampu membilang banyak benda dari 1 hingga 10. Nah, kemudian indikator yang kedua mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau ke kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih bervariasi. Nah, item pengamatannya anak bisa memasangkan atau menghubungkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10. Nah, untuk indikator yang ketiga mengenal pola. Item pengamatannya menghubungkan gambar atau benda dengan lambang huruf. Nah, terbayang mungkin ya sama teman-teman juga. Kemudian yang keempat, indikator yang keempat mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. Itu pengamatannya mampu menunjuk 2 kumpulan benda yang sama kumpulannya yang tidak sama seperti tadi. Kemudian untuk sublingkup perkembangan yang ketiga ada berpikir simbolik. Jadi berpikir dengan lambang-lambang gitu ya, simbolis itu kan lambang. Indikator pencapaiannya yang pertama menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10. Item pengamatannya mampu menghitung urutan bilangan 1 sampai 10. Indikatornya yang kedua menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. Nah, itunya mampu menunjukkan lambang bilangan setelah menghitung benda. Yang ketiga, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Misalnya kita menyebutkan 1. Berarti anak mampu menunjukkan lambang bilangan dari 1 itu sendiri. Nah, item pengamatannya, anak mampu menempelkan lambang bilangan ke gambar yang sudah dihitung. Yang kedua, ada asesmen perkembangan kognitif. Nah, karena kita menggunakan teknik penilaian observasi, unsur yang dinilai tadi itu poin-poinnya dari item pengamatan yang tadi. Kemudian untuk penilaiannya itu ada 4, BM belum muncul, MM mulai muncul, BSH berkembang sesuai harapan, BSB dan berkembang sangat baik. Nah, mungkin seperti itu teman-teman penyampaian dari saya. Terima kasih.